Jadi beberapa minggu lalu kita sudah membahas mengenai senjata-senjata rohani ya. Dan kita akan membahas beberapa senjata rohani yang saling berkaitan, yaitu pedang firman Tuhan ya, dan apa? Perisai. Perisai ini disebut apa? Perisai mengenai perisai iman, katanya seperti itu ya. Tapi perisai iman ini sebetulnya harus diterjemahkan sebagai perisai kesetiaan. Iman itu di dalam bahasa asli ada hubungannya dengan kesetiaan. Ya, komitmen. Iman atau namanya komitmen, kesetiaan. Nah, kita akan coba membaca dulu ya. Saya akan bacakan buat saudara kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama ya. Kitab Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku membuat engkau sangat banyak." Ya. Jadi ini merupakan ajakan dari Tuhan untuk kita. Nah ini ada hubungannya untuk apa? Kita memiliki kesetiaan terhadap janji Tuhan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk apa? Setia terhadap janji Tuhan. Jadi ini yang dipanggil dari Tuhan terhadap orang Kristen. Orang Kristen itu dipanggil menjadi orang yang punya harapan. Begitu ya. Kenapa kita punya harapan? Karena kita setia pada janji Tuhan. Walaupun di malam hari ada tangisan, tetapi di pagi hari akan ada apa? Sorak-sorai, ada sukacita. Ya. Jadi kita orang Kristen itu dipanggil untuk apa? Untuk menjadi orang yang punya harapan. Jadi manusia itu sikapnya macam-macam ya. Ada manusia yang sangat optimis ya. Kadang-kadang ada orang yang terlalu optimis jadi tidak realistis. Ada ya orang seperti itu ya. Apa aja bisa pokoknya. Nah, itu kadang-kadang menjengkelkan. Ada juga orang yang terlalu pesimis. Nah, itu juga menjengkelkan juga, ya kan? Nah, bagi banyak orang terutama dari kebudayaan timur ya, dari kebudayaan Tionghoa atau kebudayaan timur, orang itu kalau matang ya, lama-lama itu menjadi orang yang tidak terlalu optimis tapi juga tidak terlalu pesimis, yaitu orang yang realistis ya. Orang yang realistis itu apa? Ya orang yang tahu bahwa apa hidup ini ya seperti ini. Kadang ada senang, ada susah, ada di atas, ada di bawah ya. Jadi kita mesti terima kenyataan apa adanya. Nah, kadang-kadang ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, itu ada di dalam kitab Pengkhotbah kan. Nah, Pengkhotbah itu di dalam Alkitab itu mereka itu cuma memberikan suatu eksperimen. Jadi pengkhotbah itu tidak mengundang orang Kristen ya untuk hidup sesuai dengan kitab Pengkhotbah 100%, bukan. Tapi itu cuma suatu eksperimen. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis ya. Hidup di dunia seperti ini. Menangis, ketawa, menangis, ketawa. Ada waktu untuk sukacita, ada waktu untuk cemas. Kalau sukacita kita sudah cukup ya sudah. Sekarang ada wabah nih, jadi kita bikin cemas dulu gitu. Nanti sukacita lagi, cemas lagi. Jadi nangis ketawa seperti itu. Itu orang yang realistis. Tapi kalau orang Kristen, ya orang Kristen dipanggil lebih dari itu. Orang Kristen tidak dipanggil menjadi orang yang hanya pesimis. Orang Kristen juga tidak dipanggil menjadi orang yang tidak realistis. Ya. Tapi orang Kristen dipanggil menjadi orang yang apa? Berharap. Nah itu beda. Berharap itu apa? Berharap itu percaya di dunia ini memang ada tangisan, ada tertawa, ya. Di dunia ini ada susah, ada apa? Ada senang. Tapi orang Kristen dipanggil untuk apa? Percaya bahwa apa? Menangis dulu pasti ketawa belakangan. Jadi kita percaya itu. Ya. Kita percaya walaupun kita nggak bisa make sense hidup kita hari demi hari. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa make sense, kita nggak bisa mengerti kenapa kok hidup kita seperti ini ya. Kenapa kok bisnis saya seperti ini? Kenapa kok kesehatan saya seperti ini? Kenapa kok keluarga saya seperti ini? Kita tidak mengerti. Walaupun kita tidak mengerti, kita percaya, ya. Kita punya harapan. Everything is going to be alright. Kita punya harapan seperti itu. Entah gimana saya tidak tahu, ya. Jadi orang Kristen dipanggil untuk apa? Orang Kristen dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan itu bisa disandari. Walaupun kita tidak mesti tahu, nggak mesti mengerti kenapa Tuhan seperti ini. Gitu ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan seperti ini. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan pakai cara ini. Tapi kita tahu apa? Tuhan bisa dipercaya. Itu sama seperti orang ke dokter ya.
Orang ke dokter kadang-kadang nggak tahu, loh dok mau ngapain ini? Apalagi kalau sudah keluarin jarumnya gitu kan, mau ngapain ini? Saya mau diapain ini? Kita nggak ngerti, ya. Tapi kita mau apa? Kita mau percaya. Nah, orang Kristen dipanggil untuk seperti itu. Orang Kristen yang punya harapan. Tuhan itu bisa dipercayai walaupun saya tidak mengerti. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadapi suatu keadaan, orang tanya kita, optimis enggak? Ya, kita tidak tahu. Pesimis enggak? Ya, kita juga enggak tahu. Tapi saya punya harapan. Nah, itu. Apapun yang terjadi, ya, Tuhan itu beserta dengan saya. Nah, dipanggil menjadi orang yang punya harapan, itu menurut Alkitab, itu dipanggil menjadi orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang setia terhadap janji Tuhan. Di dalam bahasa Inggris itu promise bearers, ya. Orang yang promise bearers itu apa ya? Ya, orang yang memegang janji. Ya. Jadi Tuhan itu mempercayakan janjinya kepada kita. Nah, Tuhan itu mempercayakan janjinya kepada kita, kita menjadi orang yang memegang janji Tuhan. Nah, menarik sekali ya. Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab itu bukan hanya sebagai Tuhan yang maha kuasa, bukan hanya sebagai Tuhan yang maha adil, tapi Tuhan memperkenalkan di Alkitab sebagai apa? Sebagai Tuhan yang memberikan janji. Tuhan yang berjanji. Jadi perjanjian, ya, perjanjian ini penting sekali di dalam Alkitab. Perjanjian, ya. Perjanjian itu di dalam bahasa Inggrisnya itu covenant. Covenant, ya. Itu penting sekali. Itu konsep yang sangat penting sekali dalam teologi dan di Alkitab. Covenant. Itu berarti apa? Tuhan memberikan janji dan Tuhan mengundang kita untuk apa? Untuk diikat dengan Tuhan. Jadi Tuhan dan manusia itu saling mengikatkan diri. Ikatannya dengan apa? Bukan dengan tali, tapi dengan janji. Maka itu perjanjian ini merupakan suatu tema yang sangat penting di Alkitab. Sehingga Alkitab kita dibagi jadi dua. Jadi apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang disebut perjanjian itu maksudnya janji. Cuma kata lama ini nggak enak ya, perjanjian lama, kayaknya udah usang gitu ya. Mungkin lebih bagus tuh perjanjian pertama dan perjanjian kedua, nah, itu mungkin lebih bagus ya. Jangan seolah-olah perjanjian lama usang ini, bukan ya. Perjanjian pertama, perjanjian kedua. Jadi Alkitab ini dari awal sampai akhir itu soal janji Tuhan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang apa? Yang berjanji, yang memberikan janji kepada kita. Nah itu. Janji itu penting. Kalau kita lihat di dalam hidup manusia ya, kita lihat di dalam hidup manusia itu semua relasi yang penting di dalam hidup kita itu semua bergantung dari janji loh. Betul nggak? Iya kan? Misalnya guru dengan murid. Nah, ini kan banyak dari kita anak-anaknya masih sekolah nih. Guru dengan murid itu kan ada hubungan perjanjian semacam seperti itu ya. Guru mau murid itu apa? Mengerjakan PR, belajar baik-baik, sehingga kalau nggak mengerjakan PR ya dimarahin. Kenapa? Sepertinya melanggar janji. Dan murid berharap guru bisa mengajar dengan bertanggung jawab, ya kan? Nah, hubungan suami istri itu hubungan berjanji, ya kan? Jadi waktu kita mengungkapkan ikrar kita di gereja, ya, aku mau setia kepada kamu apapun yang terjadi, itu mengucapkan janji seumur hidup, ya kan? Semua yang penting itu selalu didasarkan atas janji. Ya. Dan kemudian apa? Apalagi hubungan yang penting yang pakai janji? Itu adalah hubungan antara orang tua dan anak. Iya kan? Jadi anak mengandalkan orang tua. Kenapa anak mengandalkan orang tua? Karena di dalam kasih orang tua itu ada janji. Apapun yang terjadi, saya di sana bersama dengan kamu. Betul nggak? Ya kan? Apapun yang terjadi, saya di sana bersama dengan kamu. Lalu orang tua juga punya janji dari anak, bahwa anak akan bagaimana? Patuh daripada orang tua. Betul. Jadi kita lihat ya, di hidup ini banyak relasi yang penting, semua tergantung dari apa? Tergantung dari janji. Nah, ada orang kalau kita tanya ke orang lain, apa sih yang paling penting di hidup ini apa ya? Nah, orang gimana pun kalau saudara tanya ke siapapun ya, kalau mau ngomong uang mungkin sungkan ya. Jadi ngomong yang paling penting itu apa? Kasih, ya kan? Cinta itu yang paling penting, kasih. Tapi berkata bahwa di dalam hidup ini yang penting kasih, itu sama dengan bilang di dalam hidup ini yang paling penting adalah janji.
Karena to say I love you, itu to say apa? I promise to you. Aku cinta padamu, itu artinya aku berjanji padamu. Nah, jadi zaman sekarang kan banyak orang salah paham. Aku cinta padamu itu apa? Aku senang sama kamu, itu salah. Ya kan? Itu di Inggris itu ada satu orang terkenal ya, profesor terkenal namanya Bertrand Russell ya. Dia merasa gitu, aku cinta kamu itu namanya aku senang sama kamu. Tapi masalahnya perasaan senang, perasaan romantis ini bisa tahan berapa lama? Ya. Menurut beberapa ahli perkawinan, tahannya cuma 3 bulan setelah honeymoon katanya. Saya nggak tahu apa benar 3 bulan secara honeymoon. Jadi setelah itu tidak berbunga-bunga lagi katanya. Biasa-biasa. Setelah berapa tahun, belenak tambahan katanya. Ya mungkin enggak lah ya, enggak sampai seperti itu. Cuman kita enggak bisa. Berdasarkan itu, nah Bertrand Russell ini karena dia bilang I love you itu I like you, maka satu ketika dia ngomong sama istrinya, waduh, saya baru dapat suatu kebenaran yang penting. Apa? Kebenaran ini bahwa saya mesti kawin lagi. Loh, istrinya digigit kaget. Kenapa? Ya saya ini bingung kenapa saya harus kawin lagi. Ternyata saya sekarang tahu kenapa saya harus kawin lagi. Karena saya sudah tidak suka sama kamu, katanya gitu. Jadi semua tergantung perasaannya. Tapi perasaan itu apa? Naik turun. Bukan cuma perasaan yang naik turun, apalagi yang naik turun, yang berubah-ubah. Keadaan di hidup ini berubah. Orang bisa kaya, bisa miskin, setengah kaya, setengah miskin, 3/4 kaya, 3/4 miskin, berubah-ubah. Ya. Bukan cuma kekayaan yang berubah-ubah, apalagi kesehatan bisa berubah. Ya, bisa sakit, bisa sehat, setengah sakit, 3/4 sakit, 3/4 sehat. Macam-macam. Ya. Bukan cuma sakit dan sehat, tubuh pun bisa berubah. 3/4 lebih besar, setengah lebih kecil ya. Bisa lebih besar 2 kali lipat. Jadi semua ini penuh perubahan. Kalau aku bilang aku cinta padamu, itu artinya apa? Di tengah banyak perubahan ini ada jangkar yang bisa kamu sandari. Itu artinya. Jadi kalau Alkitab bilang Allah mengasihi engkau, itu berarti apa? Bukan berarti bahwa Allah ini kok lihat kamu kok lucu ya, atau kok manis ya. Bukan itu. Karena sebetulnya kita nggak lucu-lucu banget gitu ya, dan nggak manis-manis banget gitu. Kalau dibilang banyak menjengkelkannya ya. Tapi kalau Tuhan bilang aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu maksudnya Tuhan apa? Aku ada janji dan aku memegang janji. Di tengah apapun yang terjadi, ada janji ini sebagai jangkar. Begitu. Dan ini juga buat kita. Kalau Yesus berkata kepada kita, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu bukan berarti kita mesti perasaan sama Tuhan itu selalu menggebu-gebu, belum tentu. Ya. Tetapi yang diminta Tuhan itu apa? Kamu bisa gak pegang janjiku? Nah, seperti itu. Pegang janjiku. Jadi kita dipanggil dalam Tuhan, di dalam hubungan saling mengasihi. Hubungan saling mengasihi itu hubungan yang bagaimana? Saling berjanji. Ya, ini dalamnya Alkitab di situ ya. Covenant. Semua hidup manusia, dari hubungan bisnis, dari hubungan kontrak sewa rumah, dari hubungan jual beli, semuanya nggak bisa lepas dari janji. Apalagi hubungan yang paling penting, hubungan suami istri, ya, hubungan ayah anak, ibu anak, ya, semuanya tergantung dari apa? Janji. To say I love you is to say that I promise to you that I will be there. Aku berjanji kepadamu. Ya. Nah, itu janji Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, waktu Musa tanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Sehingga aku bisa bicara kepada orang Israel mengenai namamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata apa? Aku adalah aku. Aku adalah aku, ini artinya apa? Aku ini ya aku. Aku bisa disandari. Maksudnya seperti itu. Aku bisa disandari. Dan di masa depan itu, kalau ada kekhawatiran, ada kerisauan, aku sudah di sana, tunggu. Maksud Tuhan seperti itu. Dulu, sekarang, yang akan datang, apapun yang terjadi, aku selalu ada. Hari ini aku beserta dengan dirimu. Di masa yang ke depan, besok, minggu depan ada kerisauan, jangan khawatir, aku sudah ada di situ. Maksudnya seperti itu. Aku adalah aku. Jadi kita bisa menyadari Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang bagaimana? Allah yang berjanji. Jadi tanpa janji, tanpa komitmen, ya, kasih itu tidak sungguh-sungguh. Jadi kasih itu bukan cuma soal perasaan, tapi soal komitmen.
Komitmen. Nah, janji tidak bisa dilepaskan dari komitmen. Nah, tadi kan saya bilang, kasih itu apa? Kasih itu selalu ada apa? Janji, betul nggak? Ya kan? Janji membutuhkan apa? Komitmen. Nah, itu jangan lupa. Komitmen itu apa? Memegang janji. Nah, itu. Memegang janji itu komitmen. Jadi Tuhan sudah berjanji nih. Tuhan sudah berjanji. Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan bilang, Abraham, ya kan? Aku berjanji kepadamu. Nah, waktu ini di dalam ayat ini, di dalam bahasa Indonesia, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini di dalam bahasa aslinya ya. Kurang lebih artinya begini, hiduplah di depanku dengan integritas. Integrity. Jadi ini artinya ya, artinya ini bukan cuman tidak berdosa, artinya itu kamu mesti setia sama aku. Maksudnya itu Tuhan bilang. Nah, setia kita sama Tuhan apa? Tuhan nggak minta kita untuk ngapa-ngapain gitu loh, untuk memberikan dia sesuatu yang terlalu besar atau gimana. Tapi Tuhan minta kita satu yang sederhana seringkali. Tuhan minta kita memegang janjinya Tuhan. Jadi kita berjanji untuk apa? Setia sama janjinya Tuhan. Nah, itu namanya apa? Namanya komitmen. Aku pegang janjimu. Apapun yang terjadi aku pegang janjimu. Komitmen itu berarti berjanji untuk memegang janji, ya. Itu komitmen. Nah, dulu di Yunani ya, ada yang tahu nggak cerita mengenai Odysseus? Jadi Odysseus itu cerita di Yunani ya. Odysseus ini melakukan pergi meninggalkan istrinya. Istrinya namanya Penelope. Ya. Jadi Odysseus bilang, saya pergi perang, tapi aku pasti akan kembali karena dia sayang sama istrinya itu luar biasa, cinta sama istrinya luar biasa. Ada dia pergi sekali pergi puluhan tahun. Ya. Nah, istrinya ini masih cantik gitu loh. Banyak yang mau ngelamar ke istrinya. Laki-laki, udahlah ini laki lu udah mati nih. Waktu itu kan nggak ada internet, nggak ada HP ya, nggak ada update. Perang udah segini lama ya pasti mati. Oh, saya mau tunggu. Jadi istrinya punya komitmen. Apapun yang terjadi, saya pegang janjinya. Selama belum ada bukti bahwa dia mati. Nah, setelah sekian puluh tahun dia kembali. Dia masih berkomitmen, dia di luar juga nggak main perempuan ya, nggak kawin sama orang lain ya, istrinya juga berjanji juga nggak kawin sama orang lain, masing-masing memegang janji. Nah, ini namanya apa? Namanya komitmen, begitu. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, apa yang kau sandari di tengah-tengah perubahan? Janji. Bagaimana kau bersandar kepada janji? Komitmen. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Apa yang kau sadari di tengah-tengah perubahan yang banyak? Janji Tuhan. Bagaimana cara bersandar pada janji Tuhan? Komitmen. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus sebagai perisai iman. Ya. Yang dimaksud dengan perisai iman itu sebetulnya bukan iman waktu percaya Tuhan aja, bukan. Iman ini yang dimaksud Paulus adalah komitmen. Komitmen terhadap janji Tuhan. Ya. Saya beriman bahwa Tuhan akan memegang janji. Begitu. Nah, berkomitmen itu artinya apa? Berkomitmen. Nah, berkomitmen itu artinya menyerahkan semuanya. Itu namanya komitmen. Maka itu orang yang melanggar janji itu bagi kita itu sakit. Ya. Kita dikhianati orang lain, teman, pasangan hidup atau anak, ya, atau orang tua, itu kita sakit sekali. Karena apa? Waktu kita memegang janji itu kita serahkan semua. Ya kan? Jangankan suami istri atau ayah anak. Kalau misalnya kita mengontrak rumah nih, misalnya kita kontrak rumah 12 bulan ya. Kita sudah kasih uang uang muka, gak taunya di tengah-tengah bilang, sorry ya, 6 bulan keluar, saya mau kontrakin ke orang yang bayar lebih banyak. Itu kita gak suka. Ya, apalagi di dalam hal yang besar. Jadi berjanji itu artinya menyerahkan diri kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, dia bilang gitu. Nah, kenapa Tuhan bilang akulah Allah yang Maha Kuasa? Ini dalam bahasa Ibrani-nya El Shaddai, ya. Aku adalah El Shaddai. Ya, tidak ada yang mustahil. Aku adalah Allah yang besar. Hiduplah tanpa celah di hadapanku. Itu maksudnya apa? Abraham, matamu ini mesti selalu lihat aku. Maksudnya gitu. Hiduplah di hadapanku itu apapun yang terjadi, lihat aku. Pegang. Ya, pegang janjiku gitu. Maksud Tuhan itu seperti itu. Ya, pegang janjiku, punya komitmen. Itu maksudnya apa? Ayo serahkan dirimu ke aku.
Jadi seperti yang tadi saya bilang, komitmen itu menyerahkan diri. Tapi jangan lupa, Tuhan juga menyerahkan diri ke Abraham. Jadi sekarang Tuhan kalau memperkenalkan dirinya, ya, Tuhan memperkenalkan dirinya bukan cuma aku adalah Allah yang Maha Kuasa menciptakan jagat raya, aku adalah Allah yang agung gini-gini. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara apa? Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dia mengikatkan dirinya dengan orang-orang yang berdosa ini. Ya. Tuhan berkata bagaimana kepada orang Israel? Tuhan bilang kepada orang Israel, jangan pikir kamu adalah bangsa yang paling hebat. Tuhan kan bilang seperti itu dalam kitab Ulangan. Justru kamu itu kecil. Tapi aku menyayangi engkau. Aku mengikatkan diriku kepadamu. Maka itu mengapa pernikahan itu merupakan simbol, ekspresi dari hubungan Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan yang sebetulnya nggak butuh kita itu, ya. Tuhan yang sebetulnya lebih besar, lebih agung daripada kita, itu mau dengan rendah hati mengikatkan dirinya buat kita. Masuk dalam satu hubungan, terikat. Nah, namanya perjanjian. Ya, perjanjian. Jadi ini yang dimaksudnya seperti itu. Nah, jadi sekarang hubungan Tuhan dengan saya itu hubungan seperti apa? Hubungan Tuhan dengan saya itu adalah hubungan perjanjian sebetulnya. Tapi hubungan perjanjian ini bukan hubungan seperti Tuhan itu sama kita tuh ada kontrak mengontrak, bukan itu, ya. Perjanjian itu ya hubungan saling mengasihi. Maka itu Paulus bilang suami istri itu hubungannya seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Tuhan dan manusia itu saling mengasihi, berarti Tuhan itu memegang janji. Nah, di dalam perjanjian ini Tuhan memegang janji apa? Tuhan berjanji. Nah, kalau ke Abraham, Tuhan berjanji apa ke Abraham? Tuhan berjanji untuk memberikan dia anak yang banyak. Ya. Tuhan berjanji untuk memberikan dia apa? Keturunan yang banyak, bukan anak yang banyak, keturunan yang banyak dan tanah. Kalau kita, itu perjanjiannya lain. Kita ini perjanjian baru, ya. Perjanjian kita ini lain. Perjanjian kita Tuhan akan memberkati kita, menebus kita dari dosa, memberikan kita hidup yang kekal mulai dari sekarang. Tapi apa? Penggenapannya, ya, perwujudannya belum tentu semuanya ada di masa ini, begitu ya. Jadi Tuhan berjanji kepada kita lain dengan Abraham. Tuhan berjanji sama Abraham, aku akan memberikan kamu anak, aku akan memberikan kamu tanah. Nah, itu bagian dari perjanjian yang pertama, perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru Tuhan berjanji apa? Meskipun kamu berdosa dan layak dihukum, layak binasa, aku mengampuni. Nah, itu janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan Tuhan akan berjanji akan apa? Memberikan kita hidup yang baru. Tuhan berjanji bahwa kelak nanti air mata kita akan dihapus. Dan Tuhan berjanji melalui pengakuan iman rasuli yang kita omongin tiap minggu, ya, aku percaya akan apa? Kebangkitan tubuh. Semua akan bagus. Tapi semua ini belum tentu digenapi apa? Di masa hidup kita. Mungkin nanti. Tapi yang penting apa? Ada perjanjian itu dan Tuhan sudah janji. Nah, seperti itu. Nah, janji Tuhan itu. Jadi ibaratnya tugas Tuhan, ya. Tugas Tuhan itu memberikan kita semuanya. Memberikan kita pengampunan dosa, memberikan kita hidup yang kekal, memberikan kita damai sejahtera dan kebahagiaan, walaupun penggenapannya tidak mesti sekarang, begitu. Tapi janji itu ada. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah kita berjanji untuk memegang janji Tuhan. Nah, ini tugas kita. Sederhana, cuman itu. Memegang janji Tuhan. Tugas kita seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan senjata berikutnya. Ya. Senjata sebelumnya saya bilang apa? Berjanji itu perisai iman. Nah, senjata yang berikutnya ini namanya ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu artinya apa? Jati diri kita siapa? Orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang memegang janji Tuhan. Jadi siapa dirimu? Saya orang Kristen. Orang Kristen itu apa sih artinya? Ya banyak, artinya orang Kristen banyak. Tapi salah satu arti jadi orang Kristen itu apa? Saya orang yang punya komitmen terhadap janji Tuhan. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen, ya? Apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu semua apa? Semua artinya apa? Artinya bahwa aku mau memegang janji Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan berjanji. Tuhan setia dengan kita, Tuhan akan memberkati kita. Kenapa kita makan perjamuan kudus? Karena lewat perjamuan kudus itu kita meneguhkan janji Tuhan.
Janji Tuhan sudah digenapi. Kita diampuni. Kita menjadi satu. Kenapa kita dibaptis? Itu karena kita percayakan janji Tuhan. Kenapa kita mengasihi musuh? Karena kita percaya akan janji Tuhan. Bahwa orang yang merciful mengasihi musuh. Ya, orang ini disebut anak-anak Allah. Kenapa kita tidak serakah, membagi-bagi? Karena kita percaya akan janji Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi apapun yang saudara dan saya lakukan sebagai orang Kristen, dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar, itu semua ada kaitannya dengan janji Tuhan. Dan apapun yang dikatakan di Alkitab ini semuanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ini semuanya intinya apa? Aku berjanji kepadamu dan aku sekarang lagi menggenapi janjiku. Intinya seperti itu. Ya. Kenapa kok kita jadi orang Kristen, kita mau rela, kita mengorbankan diri. Kita mau rela, menyangkal diri. Tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tahu hidup yang tidak berbuat dosa, ini adalah hidup yang tidak bisa binasa. Ini masa depan. Ini janji. Jadi kadang-kadang kalau orang tua ya ngomong ke anaknya kan ngeluh, aduh kok susah ya. Ya, susah. Saya kadang-kadang bilang ke anak saya yang masih kecil ini, mesti belajar suka matematika. Walaupun matematika ini kelihatannya belajarnya mati-matian ya. Tapi mesti suka. Kenapa? Nanti ini kalau sudah lulus SMA baru tahu SAT matematikanya banyak. Bukan cuma itu, mau ikut PhD aja loh. Jadi banyak teman-teman saya yang teologi atau apa mau ambil PhD mesti belajar matematika lagi karena GRE-nya matematikanya banyak gitu loh. Jadi matematika ini walaupun mati-matian ya, tapi ini masa depan. Ini masa depan. Jadi dengan ngomong seperti itu saya memberikan janji kepada dia. Ya. Ini masa depan ini. Ini ada hidup nih di sini. Jadi waktu Tuhan bilang sama kita, kamu menyangkal diri, kamu hidup rendah hati, kamu jangan berbuat dosa, jangan kamu khawatir apa? Kok susah ya? Ini semua ada hubungannya sama janji. Ini masa depan. Begitu. Jadi menaati Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari memegang janji Tuhan. Nah ini indahnya Alkitab. Menaati Tuhan itu bukan berarti kita dengar perintah, ya, seperti budak sama tuannya. Ayo kamu ini bersihin. Kenapa ya kok suruh bersihin ya? Nggak tahu, pokoknya saya mau kamu bersihin ya bersihin. Begitu. Bukan. Menaati firman Tuhan itu berarti memegang janji Tuhan. Karena apa? Di balik perintah Tuhan itu ada janji. Itu ada kan ayatnya di Alkitab. Ada janji. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya. Kenapa? Karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Ini masa depan di sini. Dengan mengasihi musuh, kita memberitakan apa? Memberitakan berita bahwa ini hidup yang ada masa depan. Hidup membenci musuh itu hidup yang tidak ada masa depannya. Begitu. Hidup yang bersuka cita, tidak mau dikendalikan oleh kekhawatiran, ini hidup masa akan datang. Nah, ini hidup baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini identitas kita yang baru. Ya, identitas kita yang baru itu apa? Memegang janji. Ya, jadi Tuhan sudah berjanji dan kita mau memegang janji Tuhan. Begitu. Ya, kita mau memegang komitmen kepada Tuhan. Nah, kebahagiaan kita itu tidak di luar janji Tuhan. Nah, penderitaan kita sekarang, kegalauan kita, kerisauan kita, semua ini merupakan ujian. Ujian untuk apa? Untuk memegang janji Tuhan. Gitu. Untuk memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan sekarang sudah bekerja. Bekerjanya gimana? Ya tidak tahu. Pokoknya sudah bekerja. Nanti pokoknya akan ada kebaikan yang keluar. Nah, kadang-kadang kita kalau ke dokter minum obat kan seperti itu. Tidak sabar. Dok, ini saya minum obatnya kok belum sembuh-sembuh. Loh, ini obatnya lagi bekerja. Kamu yang sabar. Berapa lama minum obatnya? Ya 1 jam, ya belum bisa dong. Ya ini bukan sulapan ya kan. Obat diminum mungkin setelah diminum 2 kali baru bekerjanya lebih bagus lagi. Nah, kita sekarang menderita. Kita sekarang ada kerisauan, ada kesusahan. Ya. Ini semua mengerjakan kebaikan. Kita mungkin tidak tahu khasiatnya gimana, tapi yang penting kita percaya. Ya. Nah, Abraham ini, Abraham dibilang Tuhan, aku berjanji kepadamu. Nah, ini kalau nanti saudara baca sendiri ya, pasal 17 ini ya. Ini lucu, ini pasalnya agak lucu. Tuhan bilang, aku berjanji kepadamu, aku akan memberikan kamu anak.
Ya kan? Nah, ini perkataan ini sudah diomong 25 tahun yang lalu. Jadi Tuhan waktu memanggil Abraham bilang apa? Aku akan berjanji memberikan anak. Sarah ini tidak sabar ini. Ini Tuhan kok ngomong anak-anak saya ini sudah tua, ya sudah nggak datang bulan, ya dia bilang seperti itu. Kok bisa punya anak? Nggak mungkin nih. Oh mungkin maksudnya Tuhan gini, kamu berusaha saja gitu. Jadi ini saya kasih budak perempuan saya, ya. Jadi istrimu yang kedua lah, gundikmu. Dia punya anak Ismail. Ya. Tapi bukan itu. Tuhan bilang aku akan memberikan kamu anak. Nanti di dalam ayat ini Abraham ketawa, mana bisa? Terus Abraham bilang, terus habis ketawa dia pura-pura, oh ya, berkati saja Ismail, anak yang sudah aku lahirkan. No, kata Tuhan, bukan, kamu akan punya anak. Ini lucu kan? Ya, itu pekerjaan Tuhan itu seperti itu, melampaui manusia. Tuhan mau kita menunggu. Kenapa Tuhan mau kita menunggu? Karena lewat menunggu, identitas kita keluar. Siapa kita? Ujian itu selalu menunjukkan identitas, betul nggak? Iya kan? Ya, kan ada pepatah seperti itu. Kalau semua baik-baik, ya semua oke lancar ngomong setia gampang, ya kan? Yang mau setia sama kita juga banyak, betul nggak? Tapi di saat susah, nah itu lain, itu baru keluar nih, gitu ya. Ya, jadi orang Tionghoa kan ada itu perkataan yang bisa bahasa Tionghoa, Cenjin pu pa huo lian. Ya, jadi emas, kalau kamu emas, buat apa takut diuji sama api? Emas akan semakin murni. Jadi lewat semua ini, Abraham menunjukkan saya orang yang tahan uji, saya pegang janji. Seperti itu. Ya. Jadi akhirnya dia mendapat Ishak. Walaupun kadang-kadang lewatnya lama. Aku akan memberikan kepadamu anak yang banyak. Nggak taunya apa? Tunggu 25 tahun, berapa puluh tahun punya anak. Nah, akhirnya punya anak cuma satu, Ishak. Nah, kalau saudara lihat kejadian, Ishak kawin umur 40. Jadi ini orang kawinnya telat ya. Kenapa saya tidak tahu juga ya. Jadi kawinnya telat umur 40 ya, Ishaknya ya, lakinya ya. Lakinya ini bukan perempuannya yang kawin telat. Umur 40 sampai umur 60 belum punya anak lagi. Waduh. Tuhan itu lucu ya, suka pelan-pelan gitu ya. Nggak mau cepet-cepet gitu. Ya. Jadi waktu Tuhan itu lain loh sama waktu kita ya. Ya. Itu dari Mesir ke Israel cepat sekali, sebenarnya naik kuda mungkin 1 bulan sampai. Jadi muter puluhan tahun. Ya. Karena Tuhan mau lihat prosesnya. Gitu. Mau nggak kita memegang janji? Nah, seperti itu. Nah, janji Tuhan ini Tuhan juga kasih semacam down payment-nya. Tuhan juga kasih semacam down payment-nya. Down payment-nya Tuhan itu apa? Tuhan berikan semuanya kepada kita. Tuhan turun menjadi manusia, lalu apa? Mati di kayu salib. Nah, itu kasih Tuhan yang besar. Nah, itu semacam down payment. Kenapa? Karena Alkitab berkata seperti ini ya di dalam kitab Roma. Kalau anaknya saja Dia berikan kepadamu, apalagi yang lain. Nah, ini bedanya down payment-nya manusia sama down payment-nya Tuhan. Misalnya saya mau kontrak rumah nih. Ya, mau kontrak rumah. Kontrak rumah 1 tahun bayarnya 12 bulan, down payment biasanya berapa? 1 bulan. Mana ada kontrak rumah 12 bulan, down payment-nya 13 bulan. Tidak usah, itu bukan down payment, namanya rampok. Orang mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi Tuhan ini down payment-nya lebih besar. Mana yang lebih berharga? Hidup anaknya atau berkat-berkat yang kita mau? Kesehatan lah, semuanya, kebahagiaan kita, mana yang lebih besar? Jelas lebih besar Tuhan sendiri. Tapi yang paling besar aja diberikan gitu. Nah, jadi Tuhan sudah menyerahkan dirinya ke kita menyerahkan kepada Tuhan. Nah, ini kurang lebih pengantarnya begitu ya. Jadi kita lihat covenant ini maksudnya apa? Kesetiaan ini maksudnya apa? Kalau saya simpulkan, Allah itu adalah Allah yang berjanji kepada kita, dan kita itu adalah orang yang berkomitmen, memegang komitmen, ya. Memegang komitmen untuk setia pada janji Tuhan. Ya. Nah, dalam percobaan apapun juga kita mau setia. Kenapa kita mau setia? Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, menunjukkan kepada kita, anaknya saja diberikan kepada kita. Jadi ingatkan diri kita terus, identitas diri kita siapa? Saya ini apa? Promise keepers. Orang yang memegang janji.
Memegang janji siapa? Memegang janjinya Tuhan. Dan memegang janji saya sendiri juga. Janji saya apa? Setia sama janjinya Tuhan. Nah, itu. Nah, ya. Itu artinya kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan melihat ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu menjadikan kita adalah orang yang memegang janji. Dan orang yang memegang janji itu mesti orang yang rela hidup secara tidak aman. Maksudnya hidup tidak aman itu apa? Bukan kita pergi ke negara yang berbahaya, bukan. Maksudnya kita itu menjadi orang yang mau berpegang apapun yang terjadi. Seperti Abraham. Mau berpegang kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, itu kita menunjukkan kasih yang besar terhadap Tuhan. Coba kita ke anak kita. Kan tidak mungkin anak kita walaupun ada orang tua, mungkin karena terlalu keras mendidik anak, gaya bahasanya seperti itu. Ya. Ada orang tua bilang, kalau kamu dapat A, tinggal di rumah. Kalau kamu dapat B, ya, ngekos di luar. Kalau C, bukan anakku lagi. Ada orang seperti itu. Ya, tapi jarang ya orang tua seperti itu. Ya. Kalau ada pun juga tidak sungguh-sungguh lah, saya rasa. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap apa? Pegang kamu sebagai anak saya. Anak juga mengharapkan gitu ke orang tua. Orang tua juga mengharapkan gitu ke anak. Tidak peduli saya miskin atau kaya, kamu tetap bangga. Saya orang tua kamu. Nah, Tuhan mau lihat. Lewat berbagai macam ujian ini masalah, Tuhan mau lihat. Mau nggak kita itu untuk apa? Untuk keluar dari zona aman kita. Keluar dari zona aman kita, kita mau memegang apa? Janji Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya ya. Coba kita lihat, renungkan sebentar. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Kejadian pasal yang ke-12 dikatakan di sini apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi kalau kita lihat ya, janji Tuhan itu memerlukan apa? Kalau kita lihat di dalam pasal 12 ini, kita lihat janji Tuhan itu selalu memerlukan kita itu untuk pergi, untuk keluar, untuk pergi. Ya, kalau kita lihat di Alkitab ya, ini orang yang pergi ini banyak loh di Alkitab. Pergi jalan-jalan ini banyak ya. Jadi Abraham pergi menggembara, Ishak, Yakub seperti itu, Yusuf juga pergi juga, nanti Musa juga pergi. Ini Daud ya, juga mesti dikejar-kejar Saul, pergi kemana-mana. Yunus juga pergi sini, pergi situ. Paulus, Yesus, sampai Yesus bilang apa? Anak manusia pun gak ada. Jadi ini Alkitab dari belakang sampai dari depan sampai akhir ini selalu mengenai orang yang sibuk berjalan, ya, meninggalkan kampung halaman dan pergi, ya, seperti itu. Nah, ini apalagi kalau kita lihat ya, ceritanya Abraham ya. Ceritanya Abraham bilang apa? Pergilah dari negerimu. Ya. Kok Tuhan mengulang-ulang ya? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini kok diulang-ulang kenapa ya? Kalau saudara lihat diulang-ulangnya ini tambah lama tambah parah ini. Dari negerimu, nah itu masih ya oke lah negeri ya. Dari saudaramu, waduh tambah sakit. Dari rumah bapakmu, oh lebih sakit lagi. Ya. Jadi ini kelihatannya harganya tambah apa? Tambah komitmen ini kelihatannya kok harganya mahal nih, begitu. Jadi Tuhan mau mengajak Abraham ini seperti apa? Menghitung harga. Jadi Tuhan mau kita ini apa? Seperti Abraham, belum tentu kita tuh mesti meninggalkan tempat kita, bukan. Tapi kita itu menjadi seorang musafir. Memegang janji Tuhan, berkomitmen, itu berarti apa? Berarti berjalan. Berjalan. Ya. Berjalan, janji Tuhan apa? Janji Tuhan, salah satu janji Tuhan adalah dunia ini bukan rumah kita. Di dunia ini kita bisa nggak mengalami janji Tuhan dipenuhi? Bisa, pasti bisa. Tetapi nggak sepenuhnya. Ya, nggak sepenuhnya. Jadi kita itu masih berjalan. Jadi salah satu cara, ya, salah satu cara untuk memegang janji Tuhan itu kita mesti menjaga jarak yang sehat. Menjaga jarak yang sehat dengan kekayaan kita, kesehatan kita, ya, dengan keadaan kita. Ingat, walaupun di dunia ini kamu bisa nikmati berkat Tuhan, ya, tapi nanti ada berkat yang lebih besar. Begitu.
Jadi dunia ini bukan rumahku. Ya ini namanya pergi. Kita orang Kristen diajak untuk pergi. Seperti Abraham, tinggalkan. Tapi bukan berarti kita tinggalkan Jakarta, tinggalkan rumah kita. Bukan. Tapi tinggalkan zona nyaman kita. Jangan anggap dunia ini segala-galanya. Itu orang yang memegang janji. Jadi sekali lagi, orang yang memegang janji itu orang yang percaya. Di dunia pun Tuhan bisa memberi aku janji. Tapi orang yang juga percaya apa? Juga percaya pemenuhan janji itu tidak di sini. Jadi aku mengharapkan Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi entah enak atau tidak enak, entah suka atau duka, kita ingat bahwa kita itu hidup untuk Tuhan dan kebahagiaan kita paling besar itu nanti bersama dengan Tuhan. Begitu ya. Ada perjanjian, ada janji seperti itu. Jadi saya dulu pernah memberikan satu contoh ya, tapi ini saya kasih lagi contohnya. Jadi saya dulu kan di Indonesia ini kan kita tugasnya untuk mencoba gitu ya, mendidik beberapa mahasiswa teologi dari China yang kemari gitu ya. Jadi orang-orang mahasiswa teologi ini dari China ke sini ya, waduh, bulan pertama, bulan kedua tidak tahan, mencret terus. Kenapa? Makanannya tidak cocok. Makan nasi padang, makan ini apa kare, makan sayur lodeh apa. Waduh, tidak bisa. Apalagi yang dari utara, yang dari yang tidak kuat. Ya, akhirnya di dalam keadaan tidak kuat itu ingat kampung halaman. Ya. Ingat mamaku kalau masak kok enak ya. Ya. Akhirnya kita sebagai dosen ya berbelas kasihan kepada mereka. Ajak mereka kemana? Ke restoran Tiongkok, restoran Chinese food. Ya. Pesanin apa yang mereka suka, mantau lah, apalah, pokoknya yang mereka suka. Wah, makan seneng sekali. Waduh, ini saya enak nih makan Chinese food. Tapi tetap ingat rumah. Kenapa aku ingat rumah? Karena mamaku masaknya lebih enak katanya. Ya bukannya tidak enak, tapi mamaku masaknya lebih enak. Ya. Jadi apapun yang kalau kita senang, ingat akan ada lebih senang lagi. Akan ada sukacita lebih besar lagi. Kalau lagi nggak senang, nggak apa-apa. Ingat ada janji Tuhan. Jadi kita ini sekarang orang yang dalam apa? Dalam perjalanan musafir. Orang yang terus berjalan. Tidak terikat. Begitu ya. Berjalan terus. Nah, itu di Amerika beberapa tahun lalu ada film yang lucu sekali ya. Film. Ya, jadi film ini ada orang itu ambisinya itu memenangkan mileage pesawat. Jadi dia itu ambisinya itu memenangkan tiket 10.000 mil kalau nggak salah. 10,000 miles. 10,000 miles. Nah kebetulan dia ini juga konsultan yang sering pergi begitu. Akhirnya apa? Dia nggak punya rumah, nggak tinggal di apartemen, walaupun ada rumah ya apa? Tinggalnya di bandara. Di bandara. Pokoknya hidupnya di situ terus. Pokoknya naik pesawat ini, terminal ini situ terus. Akhirnya sampai satu sekali terwujud nih impiannya. Pilotnya mendatangi dia, selamat. Anda penumpang pertama yang mendapatkan 10,000 mileage gitu. Anda dari mana? Ditanya gitu sama pilotnya. Dia jawabnya, saya dari sini. Nah ini jawabannya sosial. Ya. Nah ini kita kadang-kadang seperti ini. Kita orang yang sebetulnya ditaruh Tuhan di terminal untuk pergi ke tempat yang akan datang, tapi kita jatuh cinta sama terminalnya. Ya. Kadang-kadang saya bilang sama keluarga saya, kalau transit delay di Singapura nggak apa-apa, karena Singapura enak, Changi itu enak sekali, ya. Terminalnya enak, airportnya enak sekali. Tapi saya pernah di Changi sama istri saya tunggu pesawat sampai kurang lebih 24 jam, ya bosen. Gimana pun ya lain gitu ya. Seenak apapun sama rumah sendiri ya beda. Nah kita ini akibat dosa ya, ketidaksehatan kita itu apa? Kita mestinya pergi ke tempat tujuan, tapi jadinya apa? Kita seneng sama terminalnya. Nah ini ada yang tidak bagus ini. Di sini ya. Jadi perjalanan itu lebih dinikmati ya. Coba sekarang orang excited naik pesawat atau nyetir jalan jauh. Karena apa? Karena kita mau ke tempat tujuan. Ya, kalau misalnya naik pesawat excited, wah kita nanti akan pergi ke sini, main ke sini, terus pilotnya datang bilang, sorry ada di Sandra puluhan tahun di pesawat, tidak enak, tidak suka. Jadi perjalanan itu dinikmati. Kalau apa? Kita tahu. Ya, sekarang apa yang kita naik ini cuman apa? Transportasinya saja. Nah ini kita dipanggil seperti Abraham. Kita dipanggil seperti Yakub, seperti Daud. Ya. Kita dipanggil untuk berjalan. Ya, berjalan. Kita mau
leave our own comfort zone. Begitu. Tapi yang menariknya apa? Nah, ini menariknya. Menariknya adalah pada saat kita berjalan, kita tahu ternyata apa? Tuhan juga berjalan sama kita. Jadi ini di Alkitab ini menarik ya. Menariknya apa? Ini kalau kita lihat kitab Kejadian ya, sampai kitab Keluaran itu, ini cuma soal orang jalan terus ya. Abraham pergi sini, Yakub pergi sini, ya. Kemudian Yusuf pergi sini, pergi situ. Nanti Musa lagi pergi lagi jalan ini, jalan itu. Jadi Alkitab ini banyak ini ya. Kalau belajar Alkitab ini bisa belajar geografinya, bisa bagus nih. Karena tempat-tempatnya, jalan-jalannya. Tapi yang menarik apa? Yang menarik itu ada satu ayat yang menggugah saya ya. Waktu Daud mau membangun bait Allah, Tuhan bilang apa? Di dalam Samuel, Tuhan bilang, kamu mau bangunkan tempat buat saya? Saya terus jalan dengan nenek moyangmu. Mana pernah ada satu kata saya bilang ke nenek moyangmu, bangunkan saya tempat untuk tinggal. Aku menggembara. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Aku terus berjalan. Nah, kalau kita lihat ya, Yesus pun seperti itu. Tuhan di sorga bagaimana? Allah di sorga, karena melihat kita yang berdosa, dia bagaimana? Mengosongkan dirinya dan datang ke dunia. Jadi Tuhan pun berjalan. Dan bukan cuma Tuhan berjalan, Yesus di Israel ini bagaimana Yesus di Israel? Di Palestina, apa yang dikatakan Yesus? Dia menggembara satu tempat ke tempat lain, sampai dia bilang apa? Serigala punya liang, tapi anak manusia bagaimana? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, jalan terus. Jadi waktu kita berjalan, itu bukan berarti Tuhan enak-enak aja. Tapi kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Jadi waktu kita nggak mau ikut dunia ini, waktu kita nggak mau membuat dunia ini rumah kita, kita mau ikut Tuhan. Ya, dunia ini bukan rumahku. Nah, kita mau ikut Tuhan. Jadi pada saat kita ikut Tuhan, ya, kita bersama dengan Tuhan, ya, yang gak enak pun jadi enak. Justru di saat kita ikut Tuhan, berjalan sama Tuhan, kita mulai merasa apa? Kita mulai merasa apa? Walaupun kita belum sampai ke tempat tujuan, tapi kita sudah merasakan kenikmatan tempat tujuan. Betul gak? Ya kan? Misalnya ini suami istri yang mau honeymoon, ya. Wah, kalau honeymoon itu kan biasanya di planning gitu, mau kemana gitu ya. Honeymoon tuh excited. Nah, zaman dulu honeymoon ya, nggak cuma naik pesawat ya. Zaman dulu honeymoon mesti naik kapal. Ya sekarang naik kapal juga bahaya sih. Jadi mesti naik kapal ya, naik apa. Kemudian waktu naik kapal itu kan lama gitu. Tapi karena si dia bersama aku ya, perjalanan ke tempat honeymoon ini jadi seperti honeymoon. Betul nggak? Betul nggak? Bahkan kadang-kadang ada orang yang bilang, saya nggak sampai ke situ pun nggak apa-apa, asal bareng kamu. Ya, jadi sekarang kita ini berjalan menuju ke tempat tujuan. Tapi dalam berjalan ke tempat tujuan, jangan lupa Tuhan berjalan sama kita juga. Sama seperti Tuhan menuntun orang Israel dengan tiang awan, tiang api. Tuhan itu rendah hati ya. Orang Israel kemana dia juga ikut. Dia juga ikut. Nah, Tuhan bersama dengan kita. Nah, waktu Tuhan bersama dengan kita itu merasa at home. Nah, ini penting. At home kita bukan karena kita sehat terutama. Bukan karena kita kaya terutama. Tapi karena kita bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Ini namanya rumah, pulang ke rumah. Nah, jadi sekarang kalau kita mau tahu apa yang disebut sebagai rumah. Rumah itu di mana? Nah, kita dipanggil seperti Abraham meninggalkan dunia untuk pulang ke rumah. Nah, Abraham dipanggil untuk meninggalkan apa? Meninggalkan Aram Mesopotamia. Ya, Abraham dipanggil untuk meninggalkan tempat nenek moyangnya untuk pergi ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kita dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan apa? Bukan meninggalkan kampung halaman kita sekarang, bukan, ya. Tapi untuk meninggalkan dunia. Nah, tapi ya bukan berarti kita meninggal dunia, bukan itu ya. Meninggalkan dunia itu maksudnya apa? Apa yang disebut dunia, saudara? Dunia itu bukan suatu tempat, bukan. Dunia itu yang dimaksud bagi kita sekarang itu bukan tempat fisik ya. Jakarta atau rumah kita atau negara apa, bukan. Yang disebut dunia itu apa?
Yang disebut dunia itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan rumah, tapi kita jadiin rumah kita, yaitu dunia. Ya, sesuatu rasa aman yang palsu. Rasa aman yang palsu. Seperti tadi orang yang aneh itu ya. Kepinginnya dapat mileage 10.000 mile, tinggalnya di airport ya. Punya rumah, punya duit bisa beli rumah, tapi karena terobsesi untuk dapetin 10,000 miles, akhirnya tiap hari tidur di airport. Nah ini maksudnya ini, dunia itu suatu keadaan yang tidak normal. Apa yang tidak normal? Sesuatu yang sebenarnya bukan rumah kita jadiin rumah gitu. Boleh nggak misalnya orang nginep di hotel ya, lalu seneng sekali hotelnya bagus, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sampai kerasan di hotel nggak mau pulang rumah, nah itu lain kan? Iya kan? Ya. Kadang-kadang saya misalnya ya, ada kadang-kadang pelayanan, diundang pelayanan kemana gitu ya. Ya. Wah, dikasih kamar hotelnya bagus sekali. Jadi pernah saya diundang ke pelayanan, waduh, disediain kamarnya bagus. Wah, enak ini ya, kamarnya lebih bagus dari kamar saya pikir. Bagus ya. Tapi setelah 2 hari, kok bosen ya? Kok ya begini-begini aja ya? Ya, kalau di kamar saya berbalik sendirian, udah lihat muka istri saya, ya, udah lihat anak saya. Ini di hotel cuma lihat dinding terus ini, nggak enak, ya kan? Nah, yang disebut dunia itu rasa aman yang palsu, penghiburan yang palsu, itu yang disebut dunia. Nah, apa yang disebut rumah? Rumah itu adalah your true comfort. Penghiburanmu yang sejati. Nah, maka itu saya suka sekali Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg itu pertanyaan pertama, where is your true comfort? Where is your only comfort? Di manakah penghiburanmu yang sejati? Nah, terus Katekismus itu menjawab seperti ini, penghiburan saya adalah saya mati atau hidup, sehat atau sakit, susah atau senang, saya milik Tuhan. Saya bersama Tuhan. Nah itu rumah. Rumah. Rumah itu kebersamaan dengan Tuhan, penghiburan yang sejati. Itu rumah. Nah, kita diminta Tuhan untuk meninggalkan dunia. Itu berarti meninggalkan rasa aman yang palsu. Rasa aman yang palsu. Jadi kemarin itu saya sharing dengan teman saya. Itu dulu saya suka sekali satu novel ya. Karangannya seorang pengarang ateis namanya Albert Camus ya. Dia satu novel itu namanya The Plague ya. Sampar, penyakit sampar ya. The plague, wabah, soal wabah. Dan ini kan kita kan sekarang dulu ada dalam keadaan wabah ya. Dia bilang, wabah ini ya sebenarnya semua orang tahu, wabah itu terjadi di dunia itu sering gitu ya. Di Afrika ada wabah, di mana ada wabah, perang juga sering. Tapi selalu orang kalau kena wabah itu kaget gitu. Karena enggak merasa, karena terlalu nyaman dengan hidupnya, dengan rasa amannya. Kita take it for granted. Wah, saya senang ini. Nah, kadang-kadang ya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada apa? Kesusahan ekonomi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada apa? Ya ini ada semacam wabah, walaupun keadaan kita sekarang belum terlalu serius gitu ya. Keadaan wabah. Tuhan mengizinkan apa? Tuhan mengizinkan ini terjadi itu sepertinya Tuhan kasih postcard ke kita. Ya. Tuhan kasih postcard ke kita. Tuhan kasih kita apa? Tuhan kasih tahu kita apa? You should not dwell on this too long. Kamu jangan tinggal di sini terlalu lama. Ya, maksudnya jangan tinggal di sini terlalu lama itu jangan mengejar, memberhalakan hal ini terlalu lama. Nah, begitu. Ya. Jadi kita mesti lepaskan keterikatan kita. Boleh nggak kita menyenangi kesehatan kita, menyenangi kemakmuran kita apapun? Ya terus terang boleh dong. Ini semua berkat Tuhan kok. Tetapi jangan anggap itu Tuhanmu. Ya. Kalau misalnya kita lupa pulang, tinggal di hotel atau tinggal di mana lupa pulang, istri akan atau suami akan kasih postcard, anak akan kasih surat, pulang. Nah, cara Tuhan kasih kita postcard itu dengan cara apa? Ya ini, dengan cara ketidaklancaran, dengan cara kok kita nggak stabil ya sekarang ya. Nah, Tuhan bilang, nah ini loh, ini bukan rumahmu. Nah, ya, kamu jangan terlalu berharap pada hal-hal ini. Ini tidak akan memberikan kamu kebahagiaan sejati. Tuhan memberikan kita peringatan seperti itu. Ya. Jadi, nah, di manakah rumah kita? Rumah kita itu nanti di surga. Di surga. Di surga di situ ada Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Nah, itu rumah kita, itu di surga. Ya, itu rumah kita yang akan kita tunggu, bukan sekarang. Tetapi, ya ini ada satu orang
Kristen ya, ngomongnya ini saya suka sekali. Semua jalan yang memimpin ke surga juga surga. Dia bilang seperti itu. Semua jalan yang memimpin kamu ke surga itu juga merupakan surga. Sama seperti tadi suami istri itu. Asal kita bersama, semua jalan yang menuju ke tempat honeymoon juga honeymoon. Sebetulnya seperti itu. Betul nggak? Asal kita bersama Tuhan, ya, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Nah, itu rumah kita. Walaupun sekarang belum lengkap gitu ya. Ibaratnya sekarang belum pulang tuh belum lengkap, tapi kita bisa menikmati. Jadi walaupun menunggu, tapi bukan menunggu dengan pasif. Walaupun menunggu juga bukan berarti nol, tapi kita juga bisa menikmati janji itu lewat kebersamaan Tuhan. Maka itu, untuk menikmati janji itu, untuk menikmati kebersamaan Tuhan itu kita masih sering bagaimana? Kita masih sering mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita sering baca Alkitab, kita sering studi, kita menghafalkan ayat Alkitab, kita berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Jangan jatuh cinta sama AirPod-nya, ya kan? Betul nggak? Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Jadi saya simpulkan sekali lagi ya. Saya simpulkan di bagian yang pertama, saya menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji dan kita yang memegang janji. Dan itu sesuai dengan identitas kita. Ketopong keselamatan, bukan cuma perisai, ketopong keselamatan. Siapa saya? Saya orang yang punya komitmen, memegang janji. Memegang janji Tuhan itu artinya apa? Keluar dari dunia. Jadi kalau kita baca lagi nanti di rumah ya, Kejadian pasal 12. Saudara jadikan diri saudara seperti Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Dewi misalnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Fen misalnya, atau siapa? Pergi dari rasa amanmu, dari dunia. Ya, aku akan menjanjikan kebahagiaan yang sejati dan aku akan beserta dengan engkau. Ya. Jadi kita mau keluar dari apa? Keluar dari pemegang janji itu artinya apa? Keluar dari rasa aman yang palsu, keluar dari rumah yang palsu, menuju kemana? Ke rumah yang sejati. Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Dan waktu kita berjalan ke situ, kita lihat Tuhan juga berjalan sama kita. Ya. Sehingga kita pun semakin apa? Semakin kuat. Ya. Semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Nanti di kesempatan lain kita akan melanjutkan untuk melihat topik ini. Ya. Mari kita berdoa.